Saudara, ada banyak tersangka kasus korupsi di berbagai daerah pada tahun 2025. Seperti di Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menangani 51 perkara korupsi dengan total 49 tersangka. Sepanjang 2025, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menuntaskan 51 perkara korupsi dengan menetapkan 49 tersangka. Dari penanganan kasus tersebut, kerugian negara yang diselamatkan mencapai 1,4 triliun rupiah. Sejumlah perkara menonjol diungkap diantaranya korupsi pertambangan batubara yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,8 triliun rupiah. Selain itu, kasus pendapatan asli daerah di pusat perbelanjaan, serta korupsi perjalanan dinas sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu juga diselesaikan. Lagi nanti yang menyangkut masalah bank raya, itu juga kita di situ tidak menyita uang tunai dalam jumlah yang tinggi, tapi aset, Pak. Dan aset ini tadi sudah dikalkulasi oleh Pak Asfar. Kemudian ada lagi menyangkut aset Megamall, Pak. Di Megamall itu, terdakwa yang sudah disidangkan di sebelah ini, itu kita berhasil menyelamatkan sebagian besar dari aset, tanah, bangunan. Nilai kerugian negara yang diamankan berasal dari hasil sitaan berupa uang tunai dan aset milik para tersangka. Sebagian perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan menjalani proses persidangan, sementara sisanya masih dalam tahap penyidikan. Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sudah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini ada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih. Selamat pagi, Pak Victor. Selamat pagi, Mbak. Pak Victor, di sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Bengkulu berhasil menuntaskan 51 perkara korupsi, ada 49 tersangka. Bisa Bapak jelaskan kembali kasus korupsi di bidang apa saja? Dari hampir 1,5 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan, terbesar dari kasus korupsi apa, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Nanda. Kami Kejaksaan Tinggi Bengkulu selama tahun 2025 yang menyelesaikan 51 perkara tindak pidana korupsi. Dan kami saat ini dalam posisi sedang menyidangkan 50 perkara tersebut dengan 49 terdakwa, Pak. Dan jumlah kerugian yang kami selamatkan sebesar 1,4 triliun rupiah. Dan saat ini proses sidang sudah berjalan di awal tahun ini. Demikian, Mbak. Oke, di sepanjang tahun 2025 kemarin, Pak Victor, kasus apa saja yang dirasa paling sulit untuk ditangani sejauh ini? Kasus yang paling sulit dan menarik perhatian terutama di bidang tindak pidana korupsi menyangkut batubara yang saat ini sedang berjalan sidangnya dengan 12 terdakwanya dan nilai kerugiannya juga sangat signifikan menjadi 1,6 triliun. Itu ada 2 sepitan kami, yang satu sudah lebih dulu maju, yaitu atas nama terdakwa BH dan kawan-kawan. Dan nilai kerugiannya itu mencapai lebih kurang 500 miliar rupiah. Demikian, Mbak. Oke, Pak Victor, kalau kita berbicara untuk di tahun 2026 ini, apa yang menjadi target besar dari Kejati Bengkulu untuk bisa menuntaskan misi-misi di tahun 2026, Pak Victor? Baik, kami akan menangani beberapa kasus yang terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi di bidang energi, Pak. Nah, ini kita sedang coba dalami dan kami sedang melakukan penyelidikan. Di awal tahun ini kami sudah dapat menaikkan ke tahap penyidikan nanti, Pak. Demikian, Pak. Oke, apa pengusutan kasus energi ini juga menjadi hal yang dinilai paling sulit nanti akan dilakukan di tahun ini, Pak Victor? Ya, kami tentu akan dalami dulu dan sesuai dengan petunjuk pimpinan kami bahwa penanganan tindak pidana korupsi tersebut itu harus menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Makanya kami masuk dalam segmen-segmen seperti itu, Pak. Demikian. Oke, mungkin ada kasus yang sudah ditangani memang kita tahu di awal tahun 2026 ini baru beberapa hari begitu, Pak. Tapi apakah sudah ada concern di bulan pertama ini terkait dengan kasus apa yang tengah ditangani? Ya, bagaimana tadi saya sebutkan bahwa kami masuk dalam penanganan tindak pidana korupsi di bidang energi yang dilakukan oleh sebuah lembaga BUMN. Kami akan lakukan pendalaman lagi dan ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak juga. Demikian, Pak.
Oke. Kita nantikan tentunya dan ini harapannya bisa menjadi motivasi untuk kejaksaan tinggi lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Baik, Informasinya Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Bapak Victor Antonius Saragih. Selamat bertugas kembali Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Saudara, kita ke informasi lain, kasus dugaan korupsi pertambangan batubara di Bengkulu yang diduga merugikan negara hingga 1,8 triliun rupiah resmi bergulir ke meja hijau. 12 terdakwa dihadirkan dalam sidang perdana. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Dansyah Ademuri dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum. Para terdakwa diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana korupsi, perintangan penyidikan hingga pencucian uang terkait pengelolaan tambang batubara. 12 terdakwa diantaranya adalah pimpinan perusahaan tambang, termasuk dengan ayah dan anak, serta mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sidang akan kembali digelar pada 12 Januari mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.